Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wilson. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang Freud Psychoanalysis Defense Mechanism. Setelah melihat video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan dari masing-masing mekanisme pertahanan diri. Yang dimaksud dengan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri adalah strategi atau taktik yang digunakan ego untuk mengurangi kecemasan dengan mendistorsi realitas secara tidak sadar. Terdapat 8 macam defense mechanism. Yang pertama adalah introjection, yaitu di mana seseorang menggabungkan kualitas positif dari orang lain ke dalam ego. Contohnya, seorang remaja memproyeksikan atau mengadopsi tingkah laku, nilai-nilai, atau gaya hidup seorang bintang film kesukaannya. Hal semacam itu dapat meningkatkan perasaan harga diri pada seorang remaja. Yang kedua adalah reaction formation, yaitu cara di mana impuls yang ditekan dapat menjadi sadar dengan cara mengadopsi penyamaran yang secara langsung berlawanan dengan bentuk aslinya. Contohnya, seorang mahasiswa yang bersikap hormat secara berlebihan dengan dosen yang sebenarnya ia tidak suka. Yang ketiga adalah repression, yaitu ketika ego terancam oleh impuls id yang tidak diinginkan, ego melindungi dirinya dengan menekan impuls tersebut, yaitu memaksa perasaan yang mengancam menjadi tidak sadar. Contohnya, Andi menekan rasa marah pada adiknya dengan banyak mengikuti kegiatan les di luar rumah. Yang keempat adalah sublimation, yaitu ego menggantikan impuls yang tidak bisa diterima dengan yang bisa diterima secara sosial. Contohnya, Michelangelo yang menahan libidonya dengan cara melukis. Yang kelima adalah fiksasi, yaitu ketika prospek untuk mengambil langkah berikutnya, proses pertumbuhan psikologis, menjadi terlalu memprovokasi kecemasan, ego dapat menggunakan strategi untuk tetap berada pada tahap psikologis saat ini yang dirasa lebih nyaman. Selanjutnya adalah displacement, yaitu mengarahkan kembali dorongan yang tidak dapat diterima ke berbagai orang atau benda sehingga impuls asli disamarkan atau disembunyikan. Contohnya, saat seseorang dimarahi oleh atasannya, kemudian saat perjalanan kembali ke rumah, ia melampiaskan amarahnya dengan memarahi adiknya. Yang ketujuh adalah regression, yaitu ketika menghadapi stres atau kecemasan, akan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya yang dirasa lebih nyaman. Contohnya, saat seorang anak yang sudah menikah kembali ke rumah ibunya saat sedang stres. Yang terakhir adalah projection, yaitu ketika impuls internal memprovokasi terlalu banyak kecemasan, ego dapat mengurangi kecemasan itu dengan menghubungkan impuls yang tidak diinginkan ke objek eksternal, biasanya pada orang lain. Contoh dari proyeksi adalah seorang murid yang tidak lulus lalu mengatakan gurunya sentimen pada dia. Setelah melihat video pembahasan tentang defense mechanism ini, Anda diminta untuk jelaskanlah contoh-contoh dari setiap defense mechanism berdasarkan pengalaman Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda masih bingung terkait penjelasan yang diberikan, Anda dapat memahami lebih lanjut tentang materi defense mechanism ini dengan membaca buku Theories of Personality seperti yang ditampilkan sebagai berikut. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang defense mechanism. Semoga bermanfaat.